kepada dosen pengampu Bapak Detrandes Aaco Agus SH MPD dan Bapak Muhammad Astriyadi SPD MPD. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Putri Amelia Harmin dengan NIM 220208502009. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya diberi tugas untuk memaparkan beberapa materi mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Topik pembahasan kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu ada identitas nasional, yang kedua integrasi nasional, dan yang ketiga konstitusi negara Indonesia. Nah, untuk materi pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai identitas nasional. Apakah itu identitas nasional? Identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Selanjutnya, identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, yaitu mengenai tentang bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Adapun identitas nasional yang secara historis, secara sosiologis, dan secara politis. Yang pertama yaitu secara historis. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Dan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dan selanjutnya yaitu secara politis. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, selanjutnya yaitu urgensi identitas nasional. Urgensi identitas nasional ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jati diri, seperti kepribadian, identitas, dan keunikan. Dan yang kedua ini yaitu faktor penentu dalam membangun karakter bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai yang dianggap baik atau nilai-nilai yang hidup atau yang melekat di bangsa Indonesia sebelum mengakui atau sebelum mendeklarasikan kemerdekaan sebagai sebuah negara. Baik, selanjutnya mengenai dinamika identitas nasional. Dinamika identitas nasional ini meliputi yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, dan kepedulian. Dan yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila sebelum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya yaitu perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga yaitu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan
lebih menggunakan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kelima yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata bahasa Inggris yaitu nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation, yaitu bangsa. Adapun jenis-jenis integrasi. Integrasi pertama yaitu integrasi bangsa, dan yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, 4 integrasi elit massa, dan yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan integrasi. Perkembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangun ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan mengembangkan persatuan bangsa. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya yaitu dinamika integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara pada tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut, yaitu jenis-jenis integrasi. Integrasi pertama yaitu integrasi bangsa, dan yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, 4 integrasi elit massa, dan yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Baik, selanjutnya yaitu Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Adapun beberapa fungsi dari konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Dan yang kedua yaitu konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Dan yang ketiga yaitu konstitusi berfungsi dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara.
Adapun jenis-jenis konstitusi, yang pertama yaitu konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh-contohnya yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua Undang-Undang WIS, yang ketiga Undang-Undang Sementara, dan yang keempat Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Nah, untuk yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Contohnya yaitu seperti keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Dan yang kedua yaitu pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu adat istiadat. Adapun tujuan konstitusi, yaitu konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang kedua yaitu konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga yaitu konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sekian pemaparan dari saya mengenai 3 materi tersebut, yaitu identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi negara Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.